Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini Bu Nurul akan membahas materi metabolisme. Ada yang tahu apa itu metabolisme? Nah iya, jadi metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu organisme agar tetap hidup. Nah, macam-macam reaksinya itu ada apa saja? Ada katabolisme, kemudian ada anabolisme. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasannya laju metabolisme di dalam tubuh kita ini dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu protein khusus yang disebut dengan enzim. Jadi tanpa enzim, laju metabolisme itu bisa berlangsung lambat. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang metabolisme, kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang enzim. Disimak materinya ya. Enzim. Nah, enzim ini merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator suatu reaksi kimia dalam tubuh. Katalisator itu artinya pemercepat suatu reaksi. Nah, enzim ini dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ada yang tahu energi aktivasi itu apa? Nah, energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Coba dilihat pada gambar, ada suatu reaksi kimia. Ketika dia tanpa katalis, artinya tanpa menggunakan enzim, maka energi aktivasi yang digunakan itu lebih tinggi. Ya tidak. Kemudian ketika dia menggunakan katalis, maka energi aktivasinya lebih rendah, tetapi laju reaksi kimianya itu lebih cepat. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator atau pemercepat suatu reaksi kimia. Oke, sekarang yang kedua kita bahas tentang struktur enzim. Keseluruhan bagian enzim ini disebutnya haloenzim atau holoenzim. Nah, enzim ini tersusun dari dua komponen utama, yaitu protein dan non-protein. Untuk bagian yang protein disebut dengan apoenzim. Karena dia tersusun dari protein, maka komponennya bersifat labil karena mudah berubah, misalnya karena pengaruh suhu dan keasaman. Nah, si apoenzim ini punya yang namanya sisi aktif dan sisi alosterik. Coba dilihat pada gambar. Sisi aktif ini adalah sisi yang nantinya akan berikatan dengan substrat. Tahu apa itu substrat? Substrat ini adalah zat yang nantinya akan dijadikan produk oleh si enzim ketika berlangsungnya reaksi kimia. Nah, kemudian ada sisi alosterik. Nah, sisi alosterik ini nanti sisi yang dapat berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Gitu ya. Kemudian untuk komponen non-proteinnya ini disebut juga dengan gugus prostetik. Berbeda dengan apoenzim, si gugus prostetik ini memiliki sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Nah, gugus prostetik ini dibedakan menjadi dua, ada kofaktor dan koenzim. Untuk kofaktornya ini sendiri tersusun dari zat anorganik yang umumnya berupa logam. Misalnya ada besi, ada mangan, ada kalsium, ada kalium, dan lain-lain. Kemudian untuk koenzim ini tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya ada vitamin, NAD, NADP, koenzim A, dan lain-lain. Nah, ini ada gambar dari struktur enzim. Yang tengah-tengah ini ada apoenzim atau struktur proteinnya. Yang tadi ibu sebutkan dia punya sisi aktif. Di depan ini yang namanya sisi aktif, yang nantinya bisa berikatan dengan substrat. Nah, ini substratnya. Ketika enzim berikatan dengan substrat, nantinya akan menghasilkan sebuah produk. Nah, ini ada sisi alosterik. Ada kofaktor sebagai aktivatornya yang nanti akan berikatan dengan sisi alosterik. Gitu ya. Nah, untuk inhibitor kompetitif sama non kompetitifnya nanti kita bahas di akhir. Nah, baik, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, enzim ini merupakan protein. Kenapa disebut demikian? Karena sebagian besar komponen penyusun utamanya adalah protein, meskipun ada non-proteinnya ya. Nah, kemudian karena dia tersusun dari protein, makanya dia mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan seperti suhu dan pH. Kemudian enzim berperan sebagai biokatalisator, artinya dia dapat mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak ikut berubah setelah proses reaksi selesai.
Jadi ketika enzim berikatan dengan substrat menghasilkan produk, enzimnya tidak berubah, enzim tetap menjadi enzim. Hanya substratnya nantinya akan menghasilkan sebuah produk gitu. Kemudian mempercepat reaksi kimianya tadi dengan jalan menurunkan energi aktivasi. Yang selanjutnya, bekerja secara spesifik. Artinya apa? Enzim hanya bekerja pada satu macam substrat, tidak untuk bermacam-macam substrat. Jadi ada istilah yang namanya satu enzim, satu substrat. Yang selanjutnya, ini diperlukan dalam jumlah sedikit. Kemudian yang terakhir, ini bekerja secara bolak-balik. Artinya enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusunan zat sekaligus dalam penguraian zat. Baik anak-anak ibu, untuk materi cara kerja enzim dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya kita bahas di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.